Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang geometri transformasi rotasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis sifat-sifat rotasi dengan pendekatan koordinat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan aturan rotasi dalam memecahkan masalah. Nah, ini adalah contoh dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah titik pusatnya. Jadi pengertian dari rotasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang datar dengan cara memutar setiap titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik pusat rotasinya. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama adalah titik pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, yang ketiga arah sudut rotasi. Sudutnya bernilai positif jika rotasinya berlawanan arah jarum jam. Sudutnya bernilai negatif jika rotasinya searah jarum jam. Nah, ini perhatikan di sini ada segitiga ABC. A di sini poinnya atau titiknya adalah 2,1. Terus B di sini titiknya adalah 5,2, C 3,4. Ini akan kita rotasikan. Ibu guru menggunakan GeoGebra. Kalian juga bisa menggunakan GeoGebra, ada GeoGebra online, bisa kalian manfaatkan itu. Ini perhatikan. Jika Bu Guru menentukan titik pusatnya di 0,0, ini titik pusatnya. Misalkan saya rotasikan sejauh 96 derajat. Itu kan positif. Kalau positif berarti berlawanan arah jarum jam. Maka didapatkan ini bayangan dari segitiga tersebut. Di mana A aksennya poinnya adalah min 1,2,1,88. Terus untuk B aksennya didapatkan negatif 2,51,4,76. Sedangkan untuk titik C-nya didapatkan bayangannya di negatif 4,29,2,57. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini diputar berlawanan berarti positif searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam itu berarti dia bernilai negatif. Ya, nanti kalian bisa otak-atik sendiri ya menggunakan GeoGebra online. Selanjutnya, nah ini bayangan dan matrik transformasi yang bersesuaian dengan rotasi titik P, X, Y dirotasikan, maka akan didapatkan bayangannya. Seperti tadi P aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Kita akan menentukan titik bayangannya tersebut. Kalau tadi langsung didapatkan, tapi kalau ini kita pakai rumus. Ini rotasinya 0,0, ini sudutnya alfa, maka bayangannya bisa pakai rumus ini, atau bisa juga kalian menggunakan matrik transformasi yang telah kalian pelajari waktu kelas 1. Rumusnya cos alfa min sin alfa, cos alfa. Rotasi dengan titik pusat 0,0, sudutnya 90 derajat, dan rotasi dengan titik pusatnya 0,0 dan sudutnya negatif 270 derajat, ini akan sama. Karena kalau positif 90 derajat itu akan berlawanan arah jarum jam, dan kalau negatif 270 derajat itu searah jarum jam akan didapatkan nanti hasilnya sama. Bayangannya adalah min Y, X. Kalau menggunakan matrik transformasi, rumusnya ini.
Sedangkan untuk rotasinya pusatnya 0,0 dan sudutnya 180 derajat, ini akan sama dengan negatif 180 derajat. Rumusnya kalau langsung pakai rumus ini, min X, min Y, sedangkan matrik transformasinya min 1, 0, 0, min 1. Nah, perhatikan di sini ada cara mudah ya untuk membuat matrik transformasi. Cara praktis menyusun matrik transformasi, buat dua titik A, X, titiknya 1,0 dan B 0,1 pada bidang koordinat. Berarti 1,0 ada di sini, ini A. Terus B-nya ini 0,1. Transformasikan kedua titik itu, A dan B tersebut. Tulis hasil transformasi titik ke dalam matrik kolom. Kolom 1, kolom 2. Selesailah matrik transformasi kita. Nah, perhatikan contohnya. Misal ya, misal ini ada titik R, ada rotasi R dengan titik pusat 0,0, terus sudutnya 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ini selalu titik A-nya, selalu yang kita rotasikan A dan B. A-nya adalah 1,0, terus B-nya di sini. Oh, kita langsung rotasikan dulu A-nya. A-nya kalau kita rotasikan 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam akan di sini letaknya, A aksennya. Nah, ini 0,1. Nah, karena ini matrik kolom berarti ke bawah ya. Didapatkan A aksennya 0,1. Selanjutnya kita menentukan rotasi untuk yang titik B. Titik B kan di sini 0,1, kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Didapatkan bayangan titik B aksennya adalah min 1,0. Sehingga untuk matrik transformasinya min 1,0. Ini adalah matrik transformasi untuk rotasi dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya sebesar positif 90 derajat. Untuk yang lainnya silakan kalian coba yang lain. Untuk yang negatif 90 derajat berarti arahnya arah jarum jam. Untuk yang 180 derajat dan sebagainya. Intinya yang kamu rotasikan adalah A dan B. Nah, ini contoh. Tentukan bayangan titik A min 2,8 oleh rotasi R, pusatnya 0,0, sudutnya 45 derajat. Positif berarti berlawanan arah jarum jam. Karena ini 45 derajat ya, maka kita menggunakan rumus yang pakai matrik transformasi, tapi pakai rumus X aksen Y aksennya matrik cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45 derajat cos 45 derajat dikali XY. Baik, cos 45 itu setengah akar 2 min sin 45 min setengah akar 2 sin 45 setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2. Titiknya tadi min 2, 8. Kita menggunakan perkalian matrik baris kolom. Baris 1, kolom 1. Ini jadi setengah akar 2 dikali min 2 ditambah min setengah akar 2 dikali 8. Selanjutnya karena di sini tidak ada kolom lagi, kita lanjutkan baris 2, kolom 1. Min setengah akar 2 dikali min 2 ditambah setengah akar 2 dikali 8. Min akar 2 min 4 akar 2. Karena akarnya sama maka bisa dijumlahkan min 5 akar 2. Sedangkan untuk yang bawah yang baris 2 kolom 1 min akar 2 ditambah plus 4 akar 2 didapatkan 3 akar 2. Maka bayangan titik tersebut di situ ya. Sekarang contoh yang soal 2.
Tentukan bayangan dari garis 2x min y plus 6 sama dengan 0 yang dirotasikan pada pangkal koordinat, jadi titik pusat 0,0 dengan sudut putaran negatif 90 derajat. Pembahasan. Misalkan XY adalah titik pada garis 2x min y plus 6 sama dengan 0. Sehingga XY jika dirotasikan maka akan didapatkan titik bayangan X aksen Y aksen. XY jika dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sudutnya negatif 90 derajat, dengan menggunakan rumus itu didapatkan Y, min X. Artinya di sini X aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan min X. Sehingga didapatkan X sama dengan min Y aksen. Didapatkan persamaan 1 yaitu Y sama dengan X aksen, persamaan 2 X sama dengan min Y aksen. Substitusi persamaan 1 dan 2 ke garis 2x min Y plus 6 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan min Y aksen, Y-nya kita ganti dengan X aksen. Kalian kerjakan. Min 2Y aksen min X plus 6 sama dengan 0. Ini sudah benar, tetapi biasanya penulisannya X itu bernilai positif. Maka kita kalikan baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan negatif 1. Didapatkan 2Y aksen plus X aksen min 6 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita ganti aja X aksennya kita hilangkan. Didapatkan bayangan dari titik dari garis 2x min Y plus 6 sama dengan 0 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudutnya negatif 90 derajat adalah 2Y plus X min 6 sama dengan 0. Soal ketiga, bayangan dari titik A 2,5 oleh pencerminan terhadap sumbu X dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik asal O 0,0 adalah. Jadi ini ada dua ya, setelah dicerminkan terus dilanjutkan dengan rotasi. Kalian bisa mengerjakannya pakai rumus. Langsung aja titik A 2,5 kalau dicerminkan terhadap sumbu X bagaimana? Setelah itu kamu lanjutkan dengan rotasi. Atau bisa juga dengan cara ini ya pembahasannya, dengan menggunakan konsep komposisi transformasi. Ini dicerminkan terlebih dahulu, ya di dalam yang pencerminan dulu dicerminkan terhadap sumbu X, setelah itu dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Kita menggunakan matrik. Perhatikan di sini selalu titik A dan B. A dan B jika dicerminkan, kita mau mencari matrik transformasi ya untuk pencerminan sumbu X. Sumbu X ini kan ini yang mendatar. Jika dicerminkan, maka titik A bayangannya tetap ada di sini. Jika dicerminkan terhadap sumbu X tetap, maka bayangan titik A tetap 1,0. Sini 1,0. Sedangkan untuk titik B, jika dicerminkan terhadap sumbu X, sifat pencerminan, maka dia bayangannya adalah di sini. 0, min 1. Kolom 2 berarti 0, min 1. Sekarang untuk rotasi, pusatnya 0,0, 90 derajat. Berarti berlawanan arah jarum jam ya. A-nya ini 1,0. Kita rotasikan 90 derajat, didapatkan bayangannya di sini. Maka kolom satunya 0, 1. Selanjutnya kita mencari bayangan titik B. Jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti didapatkan di sini. Min 1, 0. Titiknya tadi 25. Kita kerjakan perkalian matrik. Matrik yang pertama dan kedua dulu. Baris kolom. Baris 1. Kolom 1, karena ini ada lagi kolom kedua,
berarti baris 1 kolom 2. Ini ya. 0 kalikan 1 ditambah min 1 kalikan 0. Untuk baris 1 kolom 2, berarti baris 1 kolom 2, 0 kalikan 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 1. Karena sudah selesai, tidak ada lagi kolom berikutnya, kita lanjutkan baris kedua. Baris 2 kolom 1. 1 kalikan 1 ditambah 0 kalikan 0. Lanjut, baris 2 kolom 2. 1 kalikan 0 ditambah 0 kalikan min 1. Kita kerjakan. Dapatkan untuk baris 1 kolom 1 hasilnya 0. Untuk baris 1 kolom 2 hasilnya 1. Untuk baris 2 kolom 1 hasilnya 1. Untuk baris 2 kolom 2 hasilnya 0. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang ini. Baris 1 kolom 1, 0 kalikan 2 ditambah 1 kalikan 5, didapatkan 5. Terus baris 2 kolom 1, 1 kalikan 2 ditambah 0 kalikan 5, hasilnya 2. Maka bayangannya adalah 5,2. Jadi titik 2,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, terus dilanjutkan rotasi terhadap sudut 90 derajat, maka didapatkan bayangannya akhir adalah 5,2. Terima kasih. Sekian dari saya. Ini ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke guru masing-masing. Ini soal 2. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.